Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita kembali melanjutkan series Donghua yang berjudul Killer 7 Season 4 episode 7 sampai 10. Di bagian sebelumnya, kita sudah diperlihatkan sebuah usaha yang dilakukan oleh Normal Assassin dalam melawan seorang perampok, yang mana dia itu mencuri barang-barang dan uang di minimarketnya. Setelah itu, kita juga diperlihatkan oleh datangnya salah satu dari 7 pembunuh bayangan yang bernama Rubah Putih. Ia mencoba mencari Seven di Pulau Ayam. Sementara itu, Ketua Jiang terlihat sedang mencoba mengobati dan menyelamatkan hidup dari Red Tooth. Oleh karena dokter ajaib tak dapat menyelamatkannya, Ketua Jiang pun memutuskan untuk membawanya ke aula klan Lili Surga, tepatnya ke kolam darah. Selama perjalanannya, Ketua Jiang teringat akan memori masa lalunya yang sempat menjadi kandidat menjadi pemimpin klan Lili Surga. Namun pada akhirnya Ketua Jiang harus diusir dan terkena hukuman dari pemimpin klan karena tindakan Ketua Jiang yang mencoba menyelamatkan Red Tooth. Scene lanjut pada masa lalu dari Red Tooth. Setelah ia mengutarakan perasaannya kepada Ketua Jiang, ia mulai dikucilkan oleh murid-murid pria lainnya. Bahkan ada beberapa murid pria yang mencoba membuli dan memukuli Red Tooth hanya karena Red Tooth menyukai Ketua Jiang. Murid-murid pria itu beranggapan kalau Red Tooth adalah orang yang tidak berguna, sehingga Red Tooth tidak pantas untuk menyukai Ketua Jiang. Hal demikian benar-benar membuat Red Tooth menjadi semakin marah dan kesal terhadap Ketua Jiang. Dan perasaan yang penuh amarah, Red Tooth pun memutuskan untuk pergi ke sebuah tempat iblis darah berada. Sesampai di sana, terlihat iblis darah yang sedang terikat oleh sebuah rantai muncul keluar dari dalam kolam darah. Red Tooth kemudian mulai memperkenalkan dirinya dan menawarkan sebuah kesepakatan kepada iblis darah. Red Tooth memberitahu kalau ia tidak memiliki kekuatan untuk melepaskan segel yang mengikat iblis darah. Oleh karena itu, Red Tooth meminta iblis darah untuk memberikan kekuatannya. Jika iblis darah mau memberikan kekuatannya, maka Red Tooth bersedia untuk melepaskan segel pada iblis darah. Iblis darah mengaku kalau ia tak bisa memberikan kekuatannya kepada Red Tooth, sebab kekuatan klan Lili Surga mampu menetralkan kekuatan iblis darah. Jadi satu-satunya cara adalah Red Tooth harus melepaskan kekuatannya dan membiarkan iblis darah mengambil alih tubuh Red Tooth. Dan begitulah Red Tooth dapat menggunakan seluruh kekuatan iblis darah. Setelah itu, iblis darah pun mulai merasuki tubuh Red Tooth dan segera menghabisi murid-murid klan Lili Surga. Iblis darah sengaja melakukan pembantaian karena ia memerlukan banyak darah untuk memulihkan kekuatannya. Akan tetapi, pada akhirnya iblis darah berhasil dihentikan dan dikalahkan oleh pemimpin klan Lili Surga. Setelah kembali tersadar, terlihat Red Tooth sedang berada di hutan bersama dan Ketua Jiang yang mencoba untuk menggunakan segel lili putih untuk menekan kekuatan iblis darah. Baru saja tersadar, Ketua Jiang langsung meninggalkan Red Tooth sambil mengatakan kalau Red Tooth sekarang adalah musuh klan Lili Surga. Kembali ke masa sekarang, terlihat Red Tooth yang sedang berada di kolam iblis darah dengan tangannya yang sedang dirantai. Tak jauh dari sana terlihat juga Ketua Jiang yang sedang terikat oleh sebuah rantai dan sedang dalam mode lili putih bermekaran. Melihat Red Tooth yang sudah siuman, Ketua Jiang pun memberitahu kalau Red Tooth harus tetap berada di kolam iblis darah demi menyelamatkan dirinya dari iblis darah yang sedang mengambil alih tubuh Red Tooth. Ketua Jiang juga meminta Red Tooth untuk bekerjasama dalam mengusir iblis darah dari dalam tubuhnya dan menggunakan ledakan murni lili putih. Belum habis berbicara, Red Tooth langsung memotong perkataan dari Ketua Jiang atas segel lili putih yang menyegel iblis darah di dalam tubuh Red Tooth. Red Tooth juga berencana untuk segera pergi mencari Blue Phoenix karena ia ingin balas dendam terhadap tindakan Blue Phoenix sebelumnya. Namun sayangnya, Red Tooth tak dapat pergi kemanapun karena harus terikat pada sebuah rantai yang sebelumnya digunakan untuk merantai iblis darah. Red Tooth memberitahu kalau ia telah meninggalkan kekuatan Lili Surga dan tetap akan memilih untuk menggunakan kekuatan iblis darah. Tak banyak bicara lagi, Red Tooth langsung menarik Ketua Jiang dan menggunakan rantai lalu menyerangnya.
Lantas Ketua Jiang pun sebisa mungkin mencoba untuk menghindarinya dan memberikan serangan balasan dan membantingnya ke lantai langit bebatuan. Tak menyerah begitu saja, Retut dengan liar terus mencoba untuk menyerang dan melukai Ketua Jiang. Meskipun begitu, Ketua Jiang masih mampu menghindari segala serangannya. Lantas Ketua Jiang pun kembali menyerang Retut hingga membuatnya terluka. Tak terima dan serangan Ketua Jiang, Retut pun kembali bangkit dan melepaskan serangan tanpa henti. Tak tinggal diam saja, Ketua Jiang pun bergegas untuk mencoba mengikat Retut dengan rantai, mulai dari mengikat tangannya, kakinya, hingga seluruh tubuhnya. Sehingga Retut hanya bisa mengandalkan giginya saja untuk menyerang Ketua Jiang dari jarak dekat. Lalu Ketua Jiang pun dengan cepat melempar Retut dan mencoba mengancamnya dan serangan ledakan murni lili putih. Bukannya merasa ketakutan, Retut justru langsung dan cepat mencakar Ketua Jiang hingga membuatnya terluka. Retut kemudian mencoba mendekati Ketua Jiang sambil mengatakan bahwasannya untuk mengaktifkan mode lili putih pemekaran, Ketua Jiang harus mencium seorang pria. Dan kata lain, ternyata sebelumnya Ketua Jiang diam-diam mencium Retut untuk mengaktifkan metodenya. Berhal demikian, Ketua Jiang pun mulai menjelaskan kepada Retut dengan perasaan malu. Melihat Ketua Jiang yang merasa malu, seketika Retut pun mulai teringat akan kenangannya bersama dengan Ketua Jiang. Selama beberapa saat secara tiba-tiba, Ketua Jiang mendapatkan telepon dari kedua rekan Asosiasi Wanita Pulau Ayam. Pada saat itu, kedua rekannya dan penuh rasa takut mencoba meminta pertolongan kepada Ketua Jiang. Mendengar ancaman itu, Seven menjadi begitu kebingungan karena situasi 13 sekarang juga sedang dalam bahaya. Kalau kemudian berencana untuk kembali ke Pulau Ayam karena ia harus menyelamatkan ibunya yang masih berada di sana. Pangeran Stan pun menyuruh Seven untuk beristirahat terlebih dahulu dan ia pun memutuskan untuk mengurus rubah putih sendirian. Bukan karena ingin menolong Seven, Pangeran Stan melakukannya karena ia ingin membuktikan kekuatan sejati dari teknologi Stan. チキン島は私たちがさせてよ。まあ、スータン国の王子。 Sementara itu di Pulau Ayam, terlihat Matt Brak dan Meo Kitty yang sedang menyusun rencana untuk melakukan penyerangan kepada rubah putih yang sedang tidur di Babber milik Seven. Selesai menyusun rencana, Matt Brak pun mencoba untuk memainkan gitar listriknya untuk membangunkan rubah putih. Baru saja memainkan musik, secara tiba-tiba gitar listrik milik Matt Brak hancur karena serangan dari rubah putih. Bahkan, rubah putih juga sempat menyerang dan menghabisi beberapa pasukan dari Meo Kitty. Rubah putih pun menyuruh pasukan Matt Brak dan pasukan Meo Kitty agar tidak mengganggu dirinya yang sedang tertidur. Kembali ke negara adidaya. Di sana, dokter dari Senong memberitahu kalau Seven memiliki 3 lapisan racun di dalam tubuhnya. Lapisan racun pertama adalah racun yang disebabkan oleh serangan racun bunga cinta milik Manjusaka, yang membuat Seven melemah dan pingsan. Racun dari bunga cinta itu bukanlah suatu racun yang kuat dan akan menghilang sendiri dalam 2 hari. Lapisan kedua berasal dari racun es kegelapan yang disebabkan oleh tusukan pedang es kegelapan dari 13. Racun es kegelapan itu dapat membangkitkan sifat buas dan naluri negatif, serta membuat Seven kehilangan kendali dan terus mengamuk. Lapisan ketiga adalah sebuah racun yang sudah lama hilang, yaitu racun mabuk mimpi yang membuat Seven melupakan masa lalunya. Namun anehnya, racun mabuk mimpi itu sudah lama ada di dalam tubuh Seven tanpa sepenuhnya diserap. Sang dokter mengaku kalau ia tak dapat membuang racun mabuk mimpi dan hanya orang dan Ki yang sangat kuat saja yang dapat membuangnya. Pada malam harinya, nampak Seven yang sedang meminta bantuan dari Huazai untuk menghapuskan racun mabuk mimpi dari dalam tubuhnya. Huazai kemudian menyuruh Seven untuk melepaskan bajunya karena penyembuhan Ki hanya dapat dilakukan dengan cara bertelanjang saja. Tanpa berlama-lama lagi, Seven dan Huazai pun mulai bertelanjang dan menyatukan kedua tangannya. Setelah menyatukan kedua tangan mereka berdua, Huazai langsung melakukan penyembuhan Ki, dan perlahan-lahan ingatan Seven pun mulai kembali.
Pada keesokan harinya, terlihat Pangeran Stan yang baru saja tiba di Pulau Ayam dan langsung menghampiri Rubah Putih. Melihat keberadaan Rubah Putih, basis data dari AI milik Pangeran Stan pun mengidentifikasi kalau Rubah Putih pernah menghabisi 4 pilot robot Stan dan 2 perwira senior. Tanpa banyak bicara lagi, Pangeran Stan langsung memberikan serangan kepada Rubah Putih. Akan tetapi, serangan dari Pangeran Stan berhasil dihindari oleh Rubah Putih. Sehingga Rubah Putih pun dengan cepat memberikan serangan balasan hingga membuat Pangeran Stan terlempar. Setelah itu, Pangeran Stan dan Rubah Putih secara bersama-sama memberikan serangan jarak jauh yang mengakibatkan sebuah ledakan yang cukup besar. Tak berhenti sampai di situ, Pangeran Stan pun bergegas memberikan serangan lanjutan yang nyaris menghabisi Rubah Putih dan membuat energi daya dari kostum robotnya habis dalam sekejap. Setelah serangan itu dilancarkan, secara tiba-tiba Rubah Putih muncul dan langsung menghancurkan sebelah lengan robot milik Pangeran Stan. Rubah Putih kemudian berniat untuk langsung mengakhiri pertarungan dan menghabisi Pangeran Stan. Akan tetapi secara tiba-tiba dia dihentikan oleh kedatangan dari Kola. Di sana, Kola mencoba bernegosiasi dengan Rubah Putih dan memintanya untuk memberikan waktu selama 1 hari agar mengisi daya kostum robotnya. Mendengar negosiasi dari Kola, Rubah Putih langsung menerimanya, karena ia juga sedang menunggu kedatangan dari Seven. Setelah Rubah Putih pergi, Kola pun menyarankan Pangeran Stan agar memanfaatkan batu energi langka yang ada di Pulau Ayam. Tanpa pikir panjang lagi, Pangeran Stan dan Kola pun langsung pergi menuju lokasi keberadaan batu energi langka. Sesampai di sana, Pangeran Stan memberitahu bahwasannya untuk menggunakan batu energi itu, dia harus mengubah energinya terlebih dahulu agar dapat memberikan energi daya pada kostum robotnya. Pada malam besok harinya, secara tiba-tiba muncullah sebuah rudal yang sedang mengincar Rubah Putih. Lantas Rubah Putih pun bergegas untuk menghancurkannya. Selepas rudal itu hancur, secara mengejutkan muncullah sebuah robot tempur dan cepat menyerang Rubah Putih. Melihat robot tempur itu, Rubah Putih pun langsung mencoba menghancurkannya. Akan tetapi, serangan dari Rubah Putih belum cukup untuk menghentikannya. Hingga pada akhirnya, robot tempur itu pun berhasil menangkap Rubah Putih dan Pangeran Stan pun segera keluar dari robot untuk menyerang Rubah Putih. Namun sayangnya, upaya Pangeran Stan kali ini masih saja gagal. Rubah Putih dapat dengan mudah membalikan keadaan yang membuat robot tempur dan lengan robot milik Pangeran Stan hancur. Oleh karena Pangeran Stan sudah tidak berdaya lagi, Rubah Putih pun berniat untuk mengakhiri hidupnya. Di waktu yang sama, secara tiba-tiba Rubah Putih tak dapat bergerak karena mendapatkan sentuhan dari Kola. Menyadari kalau dirinya tak dapat bergerak, Rubah Putih pun langsung menyadari kalau Kola berasal dari negara adidaya. Setelah Rubah Putih tak dapat bergerak, Pangeran Stan pun bergegas memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang Rubah Putih. Belum sempat menyerangnya, secara mengejutkan Rubah Putih berhasil membalikkan keadaan. Hingga pada akhirnya Kola dan Pangeran Stan pun harus terpental. Rubah Putih kemudian perlahan-lahan mulai mendekati Kola dan mulai mengarahkan serangan kepadanya. Pada saat yang bersamaan, secara mengejutkan serangan dari Rubah Putih meleset karena tindakan dari Lizard. Lizard pun mencoba mengikat Rubah Putih dan lidahnya. Lalu secara mengejutkan Ichiro datang dan mencoba menyerang Rubah Putih hingga berhasil melukai tangannya. Tak terima dan tindakan Ichiro, Rubah Putih pun langsung memberikan serangan balasan, yang pada akhirnya membuat Lizard terhabisi karena tertimpa sebuah bangunan. Menyadari kalau Lizard sudah meninggal, sontak Ichiro pun menjadi sangat terkejut dan mulai merasa ketakutan. Melihat Ichiro yang merasa ketakutan, Rubah Putih pun langsung mengatakan kalau Ichiro adalah seorang pengecut. Ucapan dari Rubah Putih benar-benar tak dapat diterima oleh Ichiro. Lantas Ichiro pun kembali bangkit dan mencoba menyerang Rubah Putih. Walaupun selalu gagal dalam menyerangnya, Ichiro sama sekali tidak menyerah dan terus mencoba menyerang Rubah Putih. Sewaktu Ichiro benar-benar sudah kewalahan, kedua rekan Ketujiang pun mencoba membantu Ichiro. Namun sayangnya bantuan mereka berdua tak berhasil bertahan lama dan justru membuat mereka nyaris terhabisi oleh Rubah Putih. Pada saat serangan dari Rubah Putih mulai terbang ke arah mereka berdua, tiba-tiba saja Retut datang dan langsung menghancurkan serangannya. Tanpa banyak bicara, Retut pun dan cepat memberikan serangan hingga pada akhirnya berhasil melukai tubuh Rubah Putih.
いや、ある女。 Pada saat itu, Rubah Putih sama sekali tidak menyangka kalau Red Tooth masih hidup. Sekaligus merasa terkejut karena segel lili putihnya sudah terlepas dari tubuh Red Tooth. Usut punya usut, Red Tooth ternyata telah membuat kesepakatan dengan Ketua Jiang. Oleh karena itu, tidak ada lagi segel lili putih di tubuh Red Tooth. Sementara itu, di aula pembunuh bayangan, terlihat pertarungan yang begitu sengit antara Blue Phoenix melawan pemimpin klan. Pada saat itu, nampak pemimpin klan berhasil memberikan tekanan kepada Blue Phoenix, sehingga Blue Phoenix hanya bisa menghindar hingga kewalahan. Sewaktu pemimpin mencoba untuk menyerang, seketika Blue Phoenix mulai teringat akan pertarungan antara masternya menghadapi pemimpin klan. Pada pertarungan itu, sang master menyadari kalau pedang yang digunakan oleh pemimpin klan adalah pedang ketakutan. Sehingga pada pertarungan itu, sang master berusaha menghilangkan rasa takutnya dan mulai beradu pedang dengan pemimpin klan. Hingga padarnya, sang master pun sempat melukai pemimpin klan. Namun sayangnya, serangan dari pemimpin klan membuatnya sekarat. Setelah pemimpin klan pergi, sang master memberitahu Blue Phoenix jika ingin mengalahkan pemimpin klan, Blue Phoenix harus mengatasi rasa takutnya. Setelah itu, Blue Phoenix mulai menghilangkan rasa takutnya, sehingga serangan dari pemimpin klan tidak berhasil melukai dirinya. Lalu, Blue Phoenix mulai menghilangkan medan pertempuran dan langsung menusuk tepat ke arah pemimpin klan. Di waktu yang sama, terlihat serangan dari Blue Phoenix yang tak berhasil mengenai pemimpin klan karena sang pengawalnya dan cepat melindungi pemimpin klan. Setelah terkena serangan dari Blue Phoenix, sang pengawal pun langsung memberikan serangan balasan yang menembus telapak tangan Blue Phoenix. Pada saat itu, terungkaplah kalau ternyata pengawal dari pemimpin klan terbuat dari sebuah logam yang berkepadatan tinggi dan berasal dari bangsa Stan. Serangan dari Blue Phoenix barusan membuat pemimpin klan mengakui kalau dia itu cukup kuat dan nyaris menghabisi dirinya. Blue Phoenix mengaku kalau ia sama sekali tak menyangka kalau seorang pembunuh bayangan memiliki sebuah robot dari bangsa musuh bebuyutannya, yakni bangsa Stan. Blue Phoenix kemudian kembali mengambil pedangnya dan mulai bersiap untuk kembali menyerang pemimpin klan. Pada saat juga, sang pengawal mencoba memberikan ancaman kepada Blue Phoenix dan menunjukkan sebuah rekaman yang memperlihatkan 13 yang sedang terluka bersama dengan Manjusaka. Blue Phoenix memberitahu bahwasanya dia sama sekali tidak peduli dengan 13. Selama ini 13 hanya berguna sebagai pionnya saja. Selain itu, 13 juga dimanfaatkan oleh Blue Phoenix untuk menyembunyikan identitas aslinya di negeri Suanu. Pada rekaman itu, Manjusaka mencoba memancing Blue Phoenix agar segera menyelamatkan dan menolong 13. Jika selama 1 jam Blue Phoenix tak kunjung menyelamatkan 13, maka dia itu akan menjadi santapan dari para iblis ular. Tanpa banyak bicara lagi, Blue Phoenix kemudian mulai mengarahkan serangan kepada pemimpin klan. Namun, bukannya menyerang pemimpin klan, serang Blue Phoenix justru mengenai sang pengawal hingga membuatnya hancur dan meledak. Setelah terjadi ledakan, terlihat Blue Phoenix yang sudah menghilang begitu saja dan pergi dari aula pembunuh bayangan. Beberapa saat setelahnya, nampak Blue Phoenix yang dengan cepat menghabisi para iblis ular lalu membawa 13 pergi. Setelah menjauh dari sana, Blue Phoenix nampak mulai begitu kewalahan dan sedikit mengalami luka dalam. Di waktu yang sama, seketika Manjusaka muncul dan memberitahu kalau 13 telah terkena sebuah racun yang ia namai racun pembunuh semua. Racun pembunuh itu dapat mengalir dan menyebar ke seluruh tubuh orang lain yang memegang tubuh 13. Tanpa banyak bicara, Blue Phoenix langsung menyerang Manjusaka hingga membuatnya terpental. Pada sore harinya, terlihat di pinggiran sungai 13 yang sudah siuman. Ia mengakui merasa bersalah karena mengacaukan rencana dari masternya. Blue Phoenix pun mencoba untuk tidak menyalahkan 13 dan mengatakan kalau rencananya gagal karena pemimpin klan tidak berani bertarung dan mempertaruhkan nyawanya. Sehingga mulai sekarang sudah dapat dipastikan kalau Blue Phoenix pasti akan menjadi incaran para pembunuh di Suanu. Oleh karena itu, Blue Phoenix pun berencana akan mengajari 13 mengenai jurus andalan yang asli. Ia memberitahu kalau jurus pedang kembar yang selama ini diajarkan kepada 13 bukanlah jurus andalan yang sebenarnya. Dan kata lain, jurus andalannya sebenarnya adalah jurus pedang terkuat dari Xingyuan, yakni jurus pedang mengalir Xingyuan. Blue Phoenix kemudian memberikan pedangnya kepada 13 sambil memberitahu kalau ia tidak memiliki waktu yang banyak untuk mengajari 13 mengenai teknik berpedang Xingyuan. Oleh karena itu, Blue Phoenix pun menyuruh 13 untuk segera pergi ke Suanu bagian utara karena di sana mereka akan menemui seseorang yang dapat mengajarinya mengenai teknik tersebut. Beberapa hari setelahnya, terlihat Blue Phoenix yang sedang berjalan sendirian dan kemudian mulai dikepung oleh segerombolan para pembunuh.
Meskipun begitu, Blue Phoenix dapat dengan mudah dan dalam sekejap mengalahkan para pembunuh tersebut. Baru saja menghabisi para pembunuh itu, secara tiba-tiba datanglah Manjusaka yang langsung menyerang Blue Phoenix dengan bunga cinta. Tak tinggal diam saja, Blue Phoenix bergegas menghancurkan bunga-bunga cinta itu dan segera menyerang Manjusaka. Di tengah-tengah pertarungannya, tiba-tiba saja Simon datang dan langsung menyerang Blue Phoenix hingga menyebabkan sebuah ledakan yang cukup besar. Tak berhenti sampai di situ, Simon melanjutkan serangannya untuk benar-benar menghabisi Blue Phoenix. Pada saat yang bersamaan, Blue Phoenix kembali bangkit dan langsung menggunakan pedangnya untuk menyerang Simon. Hingga pada akhirnya membuat Simon terhabisi. Baru saja menghabisi Simon, secara tiba-tiba Manjusaka muncul dari arah belakang dan langsung menusuk dada Blue Phoenix. Setelah terkena tusukan itu, Blue Phoenix segera menangkap tangan Manjusaka dan cepat menusuk tubuh Manjusaka dan menggunakan pisaunya. Selesai menghabisi Manjusaka, secara mengejutkan pemimpin klan datang dan langsung merubah dirinya menjadi wujud iblis. Nah, sayang sekali season keempat dari series Killer 7 pun harus selesai. Terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah mengikuti alur pembawaan series ini dari season pertama sampai season keempat. Bagi yang baru bergabung maupun yang sudah lama bersama Ruang Film, kita ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah mengikuti pembawaan dari series Killer 7 season 1 sampai season keempat ini. Mungkin itu saja yang bisa kita ceritakan tentang alur dari series Killer 7. Terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah mengikuti dari awal pembahasan series ini dan sampai selesai. Jika kalian ada pendapat yang lain atau kurangnya pembahasan dari kita, dipersilakan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton videonya sampai habis. Jika ingin suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan bagi yang mesarankan series untuk dibahas, langsung komen aja. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.